Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Podcast Bawaslu Bicara episode ke-42. Baik, sahabat Bawaslu, hari ini kita akan mereview dan mengingat-ingat kembali terkait penanganan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan. Sebelumnya bersama kita hari ini telah kami hadirkan pakar penanganan pelanggaran pemilu yang ada di Kabupaten Kendal, yaitu kita telah menghadirkan Bapak Muhammad Athaillah dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi tentunya. Baik sahabat Bawaslu, mungkin sahabat Bawaslu semua bisa mengingat-ingat kembali apa sih terkait penanganan pelanggaran. Nah, nanti di sini Bapak Ato akan menjelaskan sedikit banyaknya terkait jenis-jenisnya, terkait siapa saja yang terlibat dan bagaimana cara menanganinya. Oke, baik, kita mulai saja sahabat Bawaslu. Sebelumnya selamat siang Bapak Ato. Selamat siang Mbak Ula. Ya baik, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin kalau dilihat dari cuaca, siang panas dan sore itu mendung gelap ya mungkin ya Mbak Ulan ya. Gitu. Baik, baik Pak, ini langsung saja kita akan mereview, mengingat-ingat kembali bersama, membahas tuntas untuk mereview terkait apa aja sih Pak jenis-jenis penanganan pelanggaran yang ada dalam baik pemilu ataupun pemilihan. Baik, sebelum jauh kita menjelaskan mengenai jenis pelanggaran, sahabat Bawaslu mungkin perlu mengetahui bahwasanya jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu dan pemilihan itu ada perbedaan, ya gitu. Kalau kemudian sebenarnya sama, ada 4 jenis, akan tetapi nanti jenisnya ada perbedaan di 4 jenisnya itu. Kalau di pemilu itu hanya 4 jenis, kalau di pemilihan juga ada 4 jenis, dan kalau boleh mengkategorikan plus 1 gitu loh. Jadi kalau kemudian dasarnya pun juga berbeda. Kalau di jenis pelanggaran pemilu kita menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 atau kita sering kenal dengan Undang-Undang Pemilu. Kalau di pilkada atau pemilihan itu menggunakan Undang-Undang Pemilihan seperti itu. Pertama, mungkin kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu. Ada 4 jenis dalam pelanggaran pemilu. Yang pertama yakni pelanggaran administratif. Kemudian yang kedua ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga ada tindak pidana pemilu, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pelanggaran hukum lainnya. Seperti itu Mbak Ula. Mungkin dapat sedikit kami jelaskan untuk pelanggaran administratif. Jenis pertama dalam pelanggaran pemilu yakni pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, kemudian prosedur maupun mekanisme pelaksanaan pemilu itu sendiri. Itu baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini ruang lingkupnya ini hanya melibatkan penyelenggara pemilu saja, Mbak Ulan. Karena apa? Ini menyangkut atau melibatkan perilaku penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu, seperti kejujuran, keadilan, maupun profesionalisme. Kemudian yang ketiga adalah tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ini mencakup tindakan yang diancam hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Ini diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini mencakup pelanggaran terhadap aturan hukum terkait beberapa undang-undang di luar dari undang-undang pemilu itu sendiri. Seperti itu. Itu kalau kemudian jenis-jenis pelanggaran pemilu.
Baik Bapak, ini kan untuk penanganan pelanggaran pemilu itu ada 4 ya Pak? Ya, Nah, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan contohnya Pak? ya. Baik, mungkin akan saya berikan contohnya satu persatu ya Mbak Ulan. Ya. Yang pertama adalah jenis pelanggaran administratif yang sudah kita jelaskan atau kita bahas tadi setelah bersama. Nah, ini dapat dilakukan oleh baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Kalau kemudian peserta pemilu, salah satu contohnya ini ketika peserta pemilu tidak melaporkan dana kampanye kepada KPU. Ini ada sanksi administratifnya. Kalau di pemilu, ini bisa menjadikan calon yang bersangkutan, calon yang terpilih, itu bisa gagal dilantik untuk menjadi pemenang pemilu pada pemilu yang terselenggara seperti itu. Kemudian kalau pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU atau penyelenggara pemilu, itu contohnya dari tingkat bawah seperti kita ketahui bersama, kalau tahapan pemilu itu berjalan, itu kita ketahui masyarakat umum juga bisa melihat, itu ada yang namanya petugas pantarlih untuk pemutakhiran data pemilih. Nah, itu kan secara prosedur atau mekanisme maupun tata caranya, petugas pantarlih itu harus datang ke rumah yang bersangkutan untuk mendata, kan seperti itu. Jika ditemui petugas pantarlih tidak melakukan pendataan, tapi data itu kemudian muncul, itu juga salah satu merupakan pelanggaran administratif seperti itu. Kayak misalnya joki juga itu masuk ke Itu juga masuk pelanggaran administratif, tapi juga masuk bisa juga masuk ke tindak pidana karena itu juga diatur seperti itu. Tinggal bagaimana nanti di lapangan seperti apa gitu. Atau kemudian kalau hanya murni administratif ya, semisal pantarlih itu melakukan pendataan di bawah meja. Karena kita ketahui bersama kan petugas pantarlih itu kan beralamat atau bertempat tinggal di RT RW tersebut. Ya, Otomatis tahu datanya gitu ya Pak. ya, kebanyakan mereka tahu tetangganya masing-masing. Oh, itu sebelah rumah saya, ngapain saya datang ke rumah, kan hal-hal macam itu. Padahal secara tata cara, prosedur maupun mekanismenya, pantarlih itu wajib hadir ke rumah yang bersangkutan atau minimal bertemu dengan keluarga yang bersangkutan. Seperti itu Mbak Ula. Terus yang kemudian yang kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, ini juga beririsan dengan pelanggaran administratif. Seperti contoh tadi tidak melakukan pekerjaan atau tata cara tidak sesuai dengan mekanismenya. Itu juga bisa masuk ke kode etik penyelenggara pemilu. Itu. Atau kemudian PPS atau PPK semisal tidak melakukan pekerjaannya dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain administratif itu juga bisa kena kode etik penyelenggara pemilu. Itu seperti itu. Kalau tindak pidana pemilu mungkin masyarakat secara umum bisa memahami. Ini ada yang namanya money politik. Terus apalagi ya Mbak Ulan ya. Yang jelas terkait pidana pemilu itu juga diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Seperti itu. Seperti kalau kemudian tadi kan money politik oleh peserta pemilu, kalau kemudian money politik oleh penyelenggara pemilu, mungkin salah satu contohnya penyelenggara pemilu mungkin di tingkat TPS maupun di tingkat PPK itu memanipulasi hasil perhitungan suara, itu juga bisa masuk ke tindak pidana pemilu. Kemudian yang keempat ini adalah pelanggaran hukum lainnya. Kalau pelanggaran hukum lainnya itu mungkin ada sebuah pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilu, kemudian ini tidak terbukti, tidak masuk ke pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik maupun tidak pidana pemilihan atau pemilu. Ini bisa masuk ke pelanggaran hukum lainnya. Contohnya ketika seorang ASN berperan aktif dalam kampanye. Netralitas ya Pak maksudnya? Ya, itu bisa masuk kemudian netralitas. Itu kita kemudian karena di Undang-Undang 7 tahun 2017 secara subjek juga tidak memenuhi unsur, itu bisa masuk ke Undang-Undang
ASN, atau kepala desa berarti undang-undang desa, perangkat desa juga undang-undang desa. Contohnya semacam itu, Mbak Pula. Baik, berarti termasuk TNI Polri itu masuknya ke hukum lainnya juga ya, Pak? Kalau memang tindak pidana pemilu, jika ikutnya ke tindak pidana pemilu tidak masuk, ya bisa kemudian masuk ke pelanggaran hukum lainnya melalui rekomendasi dari Bawaslu ke instansi yang bersangkutan. Macam itu. Baik, sahabat Bawaslu semua, Bapak Ato telah menjelaskan, mengupas tuntas nih bagaimana jenis-jenis penanganan pelanggaran pemilu ya Pak, dan juga contoh-contohnya. Mungkin kita bisa bergeser sedikit terkait penanganan pelanggaran ketika pemilihan nih Pak. Baik Mbak Ulan. Tadi kan kita sudah membahas nih terkait jenis-jenis pelanggaran di pemilu. Jenisnya semacam apa, kemudian contohnya semacam apa gitu. Selanjutnya tentu setelah kita ulas di awal tadi ada perbedaan gitu. Nah, mungkin bisa kita jelaskan atau kita bahas sahabat Bawaslu terkait jenis-jenis pelanggaran di pemilihan. Ini juga ada 4, Mbak Ulan. 4 kalau boleh mengkategorikan, di line 4 itu ada plus satunya itu. Nah, nanti apa saja? Ya, yang pertama adalah pelanggaran kode etik pilkada. Nah, ini juga sama sebenarnya secara pengertian maupun subjeknya dilakukan oleh siapa saja, ini juga sama. Kode etik penyelenggara dalam pilkada atau pemilihan. Yang kedua adalah pelanggaran administratif pemilihan. Ini juga sama. Ini pengertiannya adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur maupun mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Nah, contohnya juga mungkin tadi juga sama, kalau kemudian peserta pemilu ini, tapi subjeknya ini lebih kecil. Kalau pemilu tadi kan partai politik beserta calon-calon legislatifnya. Kalau ini pemilihan kan hanya bupati maupun wakil bupati. Ini juga wajib menyampaikan laporan dana kampanye, laporan akhir dana kampanye. Bedanya kalau di pemilu ini sanksinya pembatalan. Kalau di pemilihan ini sanksinya jika peserta pemilu tidak menyampaikan laporan akhir, sanksinya ditangguhkan. Peserta pemilu yang terpilih itu ditangguhkan dalam pelantikannya. Hanya semacam itu. Kalau penyelenggara pemilu juga tidak jauh beda lah dengan pemilu maupun pemilihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang kemudian mulai beda. Pelanggaran administratif yang bersifat TSM. Apa itu TSM? Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis maupun masif. Baik itu meliputi pelanggaran administratif, kemudian pelanggaran pidana, maupun pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam undang-undang pemilihan itu sendiri. Kategorinya bagaimana? Dapat dikategorikan TSM. Secara garis besar, ini pada umumnya, saya mengatakan pada umumnya tidak menutup kemungkinan ini dilakukan oleh pasangan calon incumbent. Pada umumnya, tapi tidak menutup kemungkinan pasangan calon baru juga bisa melakukan. Karena kenapa pelanggaran ini kemungkinan besar dapat dilakukan oleh incumbent? Karena pelanggaran administratif yang bersifat TSM ini minimal itu harus meliputi 50% daerah. Kalau kemudian kita bicara Kabupaten Kendal ada 20 kecamatan. Itu minimal harus terbukti 11 kecamatan melakukan tindakan pelanggaran administratif. Contohnya mungkin karena mungkin incumbent kan, ada kemudian pengaruh sebelumnya, jabatan sebelumnya untuk menggerakkan ASN di tingkat kecamatan maupun desa. Ini kan bersifat terstruktur, sistematis maupun masif. Seperti itu. Kemudian pelanggaran tindak pidana pilkada. Ini juga tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pemilu, akan tetapi subjek maupun objeknya ini juga nanti dibedakan. Kalau subjek maupun objeknya tindak pidana pemilu ini menggunakan undang-undang pemilu, tentu kalau pilkada menggunakan undang-undang pilkada. Nah ini sudah 4 ya, nah plus 1.
Nah, karena kenapa kita mengatakan nomor 1? Karena di Undang-Undang Pilkada hanya menyebutkan 4 pelanggaran ini, Mbak. Namun bagaimana jika kemudian ada tadi kalau di pemilu ada pelanggaran hukum lainnya? Kalau di pilkada bagaimana? Kalau di pilkada itu adalah pelanggaran lainnya. Itu maksudnya pelanggaran lainnya dalam pilkada, tidak dalam kategori jenis pelanggaran ini. Seperti itu. Lalu bagaimana mekanismenya? Kan seperti itu. Kalau mekanisme dalam penanganan pelanggarannya, tentu Bawaslu maupun jajaran ad hoc di bawahnya itu ada yang namanya saran perbaikan, kemudian rekomendasi, seperti itu Mbak Ula. Kemudian yang kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu juga sama. Kita bahas secara umumnya saja ya Mbak ya, cara kemudian menanganinya bagaimana. Bawaslu sendiri juga melakukan pengawasan di dalam tahapan-tahapan itu sendiri. Contohnya Pantarlih juga kita ada pengawasan melekat atau sampling atau uji petik dan lain sebagainya untuk melakukan pengawasan itu sendiri. Kalau pengalaman kemarin di pemilihan ya Mbak Ulan ya, Pantarlih ada 2 orang, sedangkan di desa kita hanya ada 1 orang. Itu kita menggunakan sistem uji petik. Lalu bagaimana pengawasannya? Apakah bisa sempurna 100%? Oh, tentu tidak. Maka itu kita perlu yang namanya pengawasan partisipatif. Ketika masyarakat secara umum menemukan bahwasanya terjadi sebuah pelanggaran, itu bisa melaporkan ke pengawas desa tersempat. Itu. Nanti pengawas kelurahan atau desa setempat itu kemudian meneruskan ke tingkat kecamatan yang kita kenal dengan Panwascam untuk ditindaklanjuti. Mungkin bisa melalui charter, mungkin bisa melalui rekomendasi, seperti itu. Itu. Kemudian secara umum lainnya, pelanggaran lainnya juga sama. Jadi bisa kemudian ditangani, bisa ditangani oleh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Kalau hanya bersifat administratif maupun kode etik yang di tingkat bawahnya, kecamatan, itu Panwaslu kecamatan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran tersebut. Tadi administratif yang di tingkat bawahnya, kemudian kode etik yang di tingkat di bawahnya. Semisal rekrutmen PPS, ya itu kan bisa kemudian Panwaslu kecamatan memberikan rekomendasi atau kemudian memberikan saran perbaikan. Lalu bagaimana kalau kemudian tindak pidana pemilu? Kalau tindak pidana pemilu ini prosesnya kemudian harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang anggotanya ada Bawaslu itu sendiri, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau hukum lainnya kita merekomendasikan terhadap instansi yang bersangkutan, seperti itu. Nah, ini ada satu lagi yang beda antara pemilu dan pemilihan. Tadi terkait TSM. Nah, TSM itu yang menangani, kemudian yang memeriksa dan yang memutuskan itu adalah Bawaslu Provinsi. Kalau Bawaslu Kabupaten tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan maupun memutuskan tindak pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu sendiri. Begitu Mbak Ula. Kalau untuk di Kabupaten Kendal sendiri, pernah nggak sih Pak ini terkait penanganan administrasi TSM itu? Untuk pelanggaran administratif TSM, karena syaratnya tadi juga cukup lumayan syaratnya berat ini ya 50%. Karena harus kemudian pelapor itu atau kemudian dalam pengawasan kita minimal membutuhkan alat bukti atau kemudian dilakukan minimal di 50% lebih. Kalau mungkin di luar Jawa dapat kita ketahui bersama, kalau sahabat Bawaslu juga mengikuti putusan sidang MK yang terbaru mungkin ya. Di Kalimantan Tengah kalau nggak salah, Kabupaten Barito atau mana ya itu ya. Itu kedua-duanya terbukti melakukan tindak pidana TSM dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu bisa kita bahas di podcast Bawaslu Bicara di episode selanjutnya gitu. Nah, itu karena mungkin di luar daerah selain di luar Jawa, karena mungkin kecamatannya jumlahnya juga sedikit, jadi pembuktiannya agak
mudah gitu ya Mudah, Pak. seperti itu. Kalau di Kendal sendiri kan ada 20 kecamatan Mbak Ulan. Dan wilayahnya cukup luas, Luas. dari pegunungan, kemudian daerah pesisir gitu ya Pak. Kalau kemudian kita bicara mungkin atau tidak, tetap bisa mungkin. Ya, pelanggaran itu dapat dilakukan oleh siapa saja gitu. Cuma untuk membuktikan kalau di Kendal sendiri minimal ada 11 kecamatan. Oh, Seperti berarti lebih dari 50 gitu ya Pak ya? Ya, lebih dari 50% di tingkat sebaran kecamatan yang ada di kabupaten yang melakukan pemilihan atau pilkada itu sendiri. Kalau di Kendal sendiri, pengalaman Bawaslu Kabupaten Kendal terbentuk dari tahun 2018 ya, sampai sekarang kita sudah melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah selama 2 kali, yaitu tahun 2020 dan tahun 2024 kemarin. Belum ada laporan maupun pengawasan dari hasil jajaran SO kita yang terindikasi pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM, itu sistematis maupun masif. Seperti itu Mbak Ulan. Baik Pak, mungkin ini Bapak bisa sedikit sharing selama tahapan kemarin baik pemilu ataupun pemilihan, mungkin sejauh ini sampai mana sih Pak penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kendal? Baik, terima kasih Mbak Ulan. Mungkin ya sahabat-sahabat Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran baik pemilu maupun pemilihan, sahabat Bawaslu mungkin juga bisa mengakses website Bawaslu Kabupaten Kendal itu sendiri. Karena dalam proses tahapan penanganan pelanggaran itu sendiri, ketika penanganan pelanggaran itu sudah selesai dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kendal sendiri wajib mengumumkan baik di laman website maupun di papan pengumuman yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Kendal. Seperti itu Mbak Ula. Oke. Jadi sahabat Bawaslu selain kemudian melihat podcast ini juga silahkan untuk mengakses website Bawaslu itu sendiri. Juga ada kanal PPID Mbak Ula. Oh iya. Mungkin jika kemudian mahasiswa atau kemudian masyarakat secara umum ingin memerlukan data terkait penanganan pelanggaran pemilu maupun pemilihan, itu bisa mengakses ke website PPID itu sendiri. Itu sudah dijelaskan kasusnya seperti apa, kemudian penanganan pelanggarannya sejauh mana, dan tindak lanjutnya seperti apa. Begitu Mbak Ulan. Baik, berarti untuk mengetahui informasi lebih lanjut di Bawaslu Kabupaten Kendal, ini telah bisa diakses melalui satu pintu ya Pak, melalui website di PPID. Iya, seperti itu. Jadi masyarakat juga berhak untuk melakukan atau meminta data kepada Bawaslu Kabupaten Kendal. Tentu data yang kami berikan juga data yang serta-merta dapat kami berikan. Kalau kemudian sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, mungkin teman-teman ad hoc, ada PKD, ada Panwasam kemarin, itu kan ada produknya Form A maupun Form F. Nah, Form A maupun Form F itu kalau kemudian di Bawaslu itu sendiri, itu merupakan data yang dikecualikan. Jadi tidak boleh diberikan secara umum. Seperti itu Mbak Ula. Jadi serta-merta data yang bisa diakses ya Pak? Iya. Ada yang dikecualikan, ada yang bisa diakses oleh publik. Iya, seperti itu. Kalau kita bicara penanganan pelanggaran, prosesnya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, itu hasilnya itu merupakan data serta-merta yang boleh dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Seperti itu Mbak Ulan. Baik sahabat Bawaslu, itulah tadi gambaran sedikit banyaknya terkait penanganan pelanggaran yang ada di Kabupaten Kendal baik selama pemilihan ataupun selama pemilu yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Athoillah dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kendal. Baik Bapak Ato, mungkin sebelumnya Bapak ingin memberikan closing statement? Mungkin tambahan ya. Oke. Bahwasanya yang kita ulas tadi ini berdasarkan Undang-Undang 7 atau Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Tidak menutup kemungkinan karena ada berbagai macam isu maupun dialektika yang terjadi tentunya di Jakarta sana. Kalau memang nanti ada perubahan undang-undang atau revisi undang-undang, jika menyangkut penanganan pelanggaran ini, tentu kita akan ulas kembali seperti apa jenis-jenis pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Kemudian berbicara tentang pendidikan pemilu juga merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya penyelenggara pemilu dan pada tahapan pemilu saja.
ketika tahapan pemilu maupun pemilihan itu sudah selesai, tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan atau pemahaman kepada masyarakat secara umum maupun luas terkait pemilu dan pemilihan itu sendiri. Seperti itu Mbak Ula. Baik, terima kasih banyak Pak Ato atas closing statement-nya. Sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan untuk podcast Bawaslu Bicara di episode-episode selanjutnya. Untuk informasi update lainnya, silakan sahabat Bawaslu bisa mengikuti terkait sosial media Bawaslu Kabupaten Kendal. Saya Cahya Wulan Martiana, mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.